Mustika Yogyakarta. Sebelumnya, nama ibu siapa ya? Nama saya Friska Amalia. Nama anaknya siapa, adik? Lesti. Umurnya berapa? 6 tahun. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai menjaga kesehatan mata pada anak prasekolah ya Bu. Sebelumnya tujuannya itu untuk agar ibu dan anak mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan mata ya Bu, agar tidak mengalami kerusakan. Jadi saya lanjut ke materinya ya Bu. Nah, di sini ada cara untuk meningkatkan kesehatan mata ya Bu. Yang pertama itu dengan merawat mata dengan jarak menghindari terlalu dekat pada objek seperti televisi, handphone, laptop, kemudian juga membaca buku ya. Kalau adek sering nggak main HP-nya? Sering. Berapa jam seharinya? Mungkin 2 jam. Kalau gitu dikurangi ya Bu, karena misalkan nanti sering main HP matanya bisa mengalami kerusakan ya, nanti merah-merah gitu. Nah, untuk minimal waktunya itu sehari itu kalau bisa main HP-nya itu sejam, kurang dari sejam. Itu ya Dek. Ibunya kalau bisa juga dikontrol ya anaknya, supaya kalau main game itu jangan terlalu lama dan jangan terlalu dekat Ibu. Baik, Mbak. Kemudian yang kedua itu dengan menghindari menggosok mata dengan kasar ya Bu, supaya agar retina mata itu tidak mengalami kerusakan, lalu bisa menimbulkan merah-merah pada mata nanti. Lalu kemudian yang ketiga, mencukupi asupan vitamin A ya Bu, seperti makan wortel, tomat, pepaya, alpukat itu ya Bu. Tadinya sering diberi makan wortel kan Bu? Sering. Bagus ya itu Bu. Kemudian yang keempat, makan sayuran hijau seperti bayam, brokoli itu ya Bu. Itu juga sering ya Bu? Sering, Mbak. Kemudian yang kelima, mencukupi asupan antioksidan ya Bu, seperti buah ceri, jeruk, beri, plum gitu ya Bu. Apakah adiknya juga sering Ibu diberi makan itu? Tidak, Mbak. Nah, kalau gitu mulai sekarang diberi ya Bu, Ya, karena Mbak. itu untuk menghindari kerusakan, meminimalkan kerusakan akibat radikal bebas ya Bu. Kemudian selanjutnya ada prinsip pertolongan pertama untuk ketika benda asing itu ada di mata ya Bu. Yang pertama itu mencuci mata selama kurang lebih 15 menit untuk pertolongan zat kimia yang masuk ke mata dengan air bersih yang mengalir ya Bu. Kemudian kedua, menutup mata untuk mencegah penekanan lebih lanjut. Kemudian segera bawa ke dokter untuk benda asing yang masuk ke mata. Kemudian yang ketiga, apabila ada perdarahan pada mata, jangan coba untuk menghentikannya karena tekanan akan memperburuk kerusakan pada mata Ibu. Kemudian lalu yang keempat ada apabila benda asing masuk ke kornea, jangan menggosok mata Ibu, segera bawa ke dokter agar benda tersebut dikeluarkan secara steril. Kemudian yang kelima, apabila benda asing masuk ke konjungtiva dan dapat dilihat, dengan hati-hati angkat benda tersebut menggunakan sapu tangan yang bersih atau dengan membasahi di kapas yang bersih atau tisu yang bersih. Kemudian yang keenam, apabila menemukan mata yang hitam, segera meminta pertolongan ke dokter ya Bu. Jangan dibiarkan ya Bu. Iya, Mbak. Selanjutnya, kemudian ada tanda-tanda bahaya atau kerusakan mata. Yang pertama, kemerahan pada mata yang bertahan lama. Itu karena sering tadi tuh main game yang lama, terus jaraknya yang terlalu dekat itu ya tadi adik. Ya, Kak. Kemudian yang kedua, rasa nyeri yang terus-menerus terutama sudah trauma. Lalu yang ketiga, mata tertutup atau sulit dibuka pada anak-anak. Kemudian yang keempat, penglihatan kabut atau merasa ada bintik-bintik atau benda melayang-layang yang pada mata. Lalu yang kelima, ada sesuatu yang nampak tumbuh pada mata yang transparan atau pada kelopak mata. Lalu yang keenam, keluarnya sekret atau cairan yang terus-menerus atau adanya kelopak mata. Lalu selanjutnya, bagaimana cara pemberian obat mata ya Bu? Yang pertama itu obat tetes mata ya. Yang pertama, dengan mencuci tangan sebelum memberikan tetes mata. Lalu memberitahu klien atau orang yang sedang sakit mata untuk berbaring, duduk, dan melihat ke atas. Lalu membersihkan mata sebelum ditetesi dari cairan tanah atau kotoran lainnya dengan menggunakan kapas lembat atau hangat dari arah dalam ke luar. Lalu perlahan tarik kulit kelopak mata yang sakit sampai terlihat satu konjungtivanya. Kemudian meneteskan sebanyak yang diresepkan oleh dokter. Menetesan langsung di kornea dapat menimbulkan rasa tidak enak atau kerusakan. Jadi tidak boleh langsung meneteskan langsung kornea ya Bu.
Lalu yang keenam itu kelainan atau orang yang sakit mata harus menutup mata 1 sampai 2 menit setelah penetesan untuk meningkatkan penyerapan obat tadi ya Ibu. Kemudian yang kedua itu obat salep mata. Yang pertama, mencuci tangan sebelum memberikan salep mata agar tangannya itu terhindar dari bakteri supaya bersih gitu ya, steril. Kemudian yang kedua, memberitahu klien atau orang yang sakit mata untuk berbaring atau duduk dan melihat ke atas. Lalu kemudian perlahan tarik kulit kelopak mata yang sakit maka terlihat satu sifatnya. Kemudian mengecat ujung strip salep kira-kira 1/4 inci kecuali ada petunjuk lainnya pada 1 cm. Lalu hindari pemberian langsung di kornea mata. Kemudian memberitahu klien atau orang yang sakit mata menutup selama 2-3 menit untuk penyerapan obat. Ibu, adik, materi yang saya sampaikan tadi sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak. Ya, baik, silakan. Apakah mata minus itu dapat diobati, Mbak? Baik, untuk mata minus itu apakah dapat diobati? Itu bisa Ibu. Kalau ingin dengan cara yang cepat, aman, itu dengan menggunakan operasi LASIK atau operasi laser. Itu cepat, aman, tetapi biayanya itu mahal Ibu. Karena itu alatnya itu juga sudah canggih ya Ibu. Kemudian yang untuk mengurangi sedikit-sedikit minus pada mata Ibu bisa dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A Ibu, seperti tadi yang sudah saya jelaskan seperti wortel, kemudian alpukat, tomat. Juga merawat mata dengan menjaga jarak dengan layar HP, laptop, televisi, dan juga waktu membaca buku seperti itu Ibu, untuk mengurangi minus pada mata. Apakah sudah paham Ibu, Adik? Sudah, Mbak. Sudah, Kak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak, Mbak. Jadi, kalau begitu saya ingin menanyakan pertanyaan untuk mengevaluasi apakah Ibu dan Adik sudah paham mengenai pengumuman yang saya berikan ya. Saya ingin memberi pertanyaan, bagaimana cara untuk meningkatkan kesehatan pada mata Ibu? Yang pertama, merawat mata dengan menghindari terlalu dekat pada objek. Yang kedua, menghindari menusuk mata dengan kasar. Yang ketiga, mencukupi asupan vitamin A. Yang keempat, makan sayuran hijau. Yang kelima, mencukupi asupan antioksidan. Jadi, sudah benar ya Ibu, berarti Ibu sudah paham. Selanjutnya saya akan memberi slide untuk dibaca di rumah ya Bu, sekedar untuk pemahaman. Terima kasih, Mbak. Jadi, kalau begitu saya pamit dulu. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.